Silakan duduk. Ada Pak, Bu Neti? Terima kasih Bu. Apa kabarnya Bu? Baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktu di sela-sela banyak kegiatan Ibu yang lumayan sibuk ya Bu ya. Dan Ibu sudah mau menemani saya hari ini. Tentunya dalam diskusi kali ini saya mengharapkan banyak menimba ilmu dari Ibu dan juga beberapa pengalaman terkait dari tugas pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang kami jalankan ya Bu ya, yaitu tentang materi modul 3.1 yang mengangkat tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke. Fokusnya di sini ya Bu ya terkait dengan kasus-kasus atau kejadian menyangkut dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu. Jadi di sini sedikit akan saya sampaikan tentang gambaran garis besar materi yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya. Yang pertama tentang dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika ini adalah sebuah kejadian atau situasi yang dihadapkan seseorang, misalnya seorang pemimpin yang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan ini secara normal benar, tetapi bertentangan dengan kasus-kasus lain seperti itu ya. Nah, dari pengertian dilema etika ini tadi terdapat 4 paradigma etika dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama paradigma individu, kemudian paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan, kemudian yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat paradigma jangka pendek dan jangka panjang seperti itu Bu. Baik Bu, saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu? Oke, Bu Neti, memang masalah dilema etika dan bujukan moral itu semua akan dihadapi di dalam dunia pendidikan. Karena kita sekolah itu tidak hanya mendidik siswa untuk have a good brain gitu, memiliki intelijensi yang tinggi saja, tapi siswa itu kita didik dan kita ajar untuk memiliki perilaku yang baik, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Oke kan begitu. Dan saya selama menjadi kepala sekolah pernah menghadapi beberapa kasus yang cukup dilematis. Di antaranya adalah ketika berakhirnya penilaian akhir sekolah. Dan pada saat itu ternyata ada beberapa siswa yang nilai akhir sekolahnya di bawah dari KKM. Dan jika tidak dinaikkan menjadi nilainya sesuai standar KKM, maka itu akan merugikan siswa tersebut. Dan saya selaku kepala sekolah menyikapi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan siapapun. Dan salah satu cara yang saya atasi untuk menyikapi dilematis ini adalah siswa tersebut diberikan beberapa perbaikan nilai atau pembelajaran tambahan, misalnya remedial atau penugasan tambahan yang harus sesuai indikator yang perlu dipertimbangkan dalam membantu siswa tersebut agar nilainya boleh mencapai KKM yang sudah ditetapkan. Dan jika indikator-indikator itu sudah memenuhi, maka siswa tersebut harus dipertimbangkan supaya masuk dalam target untuk bisa naik kelas. Ya, selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral seperti itu Bu? Biasanya kita akan tahu itu kalau ada konflik. Kalau ada konflik atau masalah yang mengandung dilema etika tersebut. Nah, di antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi peserta didik, misalnya sering siswa itu terlambat masuk sekolah, tidak mengenakan atribut sekolah, kemudian beberapa mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM seperti yang di atas tadi, dan berkelahi, kemudian
ada beberapa siswa memiliki keinginan yang tinggi, ego yang tinggi. Jadi untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar atau sama-sama menganggap diri benar? Ya, sama-sama benar, menganggap diri benar. Kan ada beda sama-sama Iya. benar dengan sama-sama menganggap diri Iya, benar. betul. Oke, secara otomatis memang agak rumit pihak sekolah mengambil keputusan kalau dari konflik dilema etika itu dari kedua belah pihak menganggap diri sama-sama benar. Kemudian otomatis saya selaku kepala sekolah harus melibatkan guru yang memiliki keterkaitan, yang kompeten untuk mengatasi secara langsung masalah ini. Misalnya guru yang bertanggung jawab, melibatkan tim, melibatkan guru BP, melibatkan wali kelas. Kalau masalah moral dan sebagainya melibatkan guru agama, guru BKN dan orang tua. Jadi itu dari konflik itu. Baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau saya orang Dayak ya, dus dahuyan menjatuh dus karap. Artinya itu jangan ada satu permasalahan langsung disambar seperti bau menyambar umpan. Padahal belum tentu itu benar. Jadi secara otomatis saya suka sekali mengatakan dus dahuyan menjatuh dus dahuyan karap. Akhirnya apa? Jatuh, luka, kita kena durinya. Nah, sama dengan permasalahan seperti ini. Jangan ada begitu masalah masuk langsung diikuti laporan orang itu. Jadi pada dasarnya langkah prosedur yang saya ambil diantaranya adalah pertama harus menghimpun informasi, kemudian mengidentifikasi kasus, kemudian mendiskusikan kasus dilema etika itu bersama dengan tim. Kemudian memperhitungkan dampak keputusan yang akan kita buat, yang akan kita ambil, dan keputusan itu harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian Bu, pertanyaan yang selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang paling efektif ya otomatis lah dalam mengambilkan keputusan dilema etika adalah mengkomunikasikan secara jelas. Itu yang pertama, komunikasikan dulu secara jelas, kemudian secara transparan dalam tim yang kompeten menggunakan pendekatan yang humanis. Mengapa Ibu katakan begitu? Kita mencari solusi. Kemudian yang selanjutnya harus menggunakan prosedur dan aturan yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai serta tidak bertentangan dengan aturan hukum. Itu yang harus, hukum dan etika yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di sekolah ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Bu? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, kadang-kadang adanya konflik kepentingan antara pihak. Itu yang ada kepentingan antara pihak yang terlibat. Kemudian ada tekanan dari luar. Kemudian tidak adanya kepastian dalam memilih keputusan mana yang paling benar. Kemudian pada beberapa kasus keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Otomatis itu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu? Untuk sebuah kasus atau dilema itu kan proses terjadinya in eksidensial namanya. Kemudian tidak ada jadwal sekarang harus ada kasus hari ini, tanggal ini, jam ini ada kasus, tidak seperti itu. Jadi saya tidak selalu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah. Ya, meskipun untuk beberapa kasus diberi tenggang waktu. Ya, untuk beberapa kasus kita beri tenggang waktu dan langkah tertentu agar mendapat keputusan yang tepat. Dan kemudian kecenderungan masalah itu bersifat seperti yang saya katakan tadi, kondisional masalah dan situasional terjadinya. Sehingga saya harus fleksibel mengambil keputusan dilema ini. Namun saya berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin agar tidak berlarut-larut. Dan keputusan yang saya ambil juga harus secara hati-hati agar tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa sakit hati atau kecewa ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ini lagi, memang situasional lagi. Karena untuk mengambil sebuah keputusan itu agak sulit kita mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan itu adalah kunci jalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi hal-hal yang mempermudah saya di dalam mengambil keputusan itu adalah kita kerjasama dalam tim, bukan keputusan saya sendiri. Yang kedua, tim ini ya tim yang harus memahami paradigma pengambilan keputusan, kemudian menerapkan prinsip etika, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jika perlu, memang pihak saya selaku kepala sekolah akan melibatkan konsultan atau mediator dari luar sekolah untuk memperkuat pandangan. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya, Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dari dilema etika ini, Bu? Kalau berbicara tentang pembelajaran, jelas kita pilih adalah pembelajaran sisi positifnya. Sisi positifnya dalam mengatasi masalah dilema etika. Jadi saya secara pribadi meyakini bahwa yang paling cocok menurut saya untuk menyelesaikan masalah ini adanya keterbukaan. Kemudian adanya komunikasi yang baik dalam mengambil keputusan. Dan beberapa aspek yang bisa saja saling bertentangan harus betul-betul diperhitungkan sebelum kita mengambil keputusan. Dan yang perlu harus kita ingat, garis bawahi di sini, meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. Itu. Iya. Baik, Bu, saya ambil kesimpulan bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sini ya, Bu ya, sudah runut Ibu jelaskan, yaitu paradigma individu, kemudian dan masyarakat juga ya, Bu ya, kemudian keadilan dan rasa kasih sayang, kemudian kebenaran dan kesetiaan juga, dan juga ada aspek jangka panjang dan jangka pendek sudah dijelaskan tadi ya, Bu ya. Prinsip pengambilan keputusannya juga sudah terlihat sekali Ibu sampaikan, berbasis akhir dan juga peraturan-peraturan di sekolah ini, dan juga rasa kepedulian di lingkungan sekolah, dan juga sudah banyak disampaikan Ibu tadi kasus ini tadi ya, Bu ya. Baik ya, Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga diskusi ini bisa menambahkan ilmu bagi kami.
kemudian menambahkan pengetahuan dan pengalaman dari Ibu Kepala Sekolah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu, selamat siang. Sekali lagi Bu, selamat siang. Oke, lanjut sukses ya. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Neti Nursanti dari SMP Negeri 3 Selat. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kapuas. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Rahma Fitri Awal dalam tugas kami di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, pada saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Rahma Fitri Awal. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu Neti. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Ya. Neti gimana? Iya, kabar baik Bu, puji Tuhan. Iya Bu, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela banyak kegiatan Ibu yang lumayan padat ya Bu ya. Dan Ibu sudah mau menerima saya pada hari ini tentunya dalam diskusi, dan kami mengharapkan banyak menimba ilmu dari Ibu dan juga beberapa pengalaman terkait dari tugas pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang kami jalani ya Bu ya. Yaitu tentang materi modul 3.1 yang mengangkat tentang pengambilan keputusan terkait nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin seperti itu Bu. Silakan Bu Neti, apa yang bisa saya bantu? Baik, di sini Bu sedikit akan saya sampaikan tentang gambaran atau garis besar seperti itu Bu ya, materi yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama itu tentang dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika ini ada sebuah kejadian Bu atau situasi yang dihadapkan seseorang, misalnya seorang pemimpin yang harus memiliki dan memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan ini secara moral benar tetapi bertentangan begitu ya Bu ya. Nah kemudian adapun bujukan moral ini situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan yang di situ antara benar, kemudian antara benar dan salah. Nah dari pengertian dilema etika tadi terdapat 4 paradigma etika dalam membuat sebuah keputusan ya Bu ya. Yang pertama paradigma individu, kemudian yang kedua paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan, kemudian yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Selain paradigma tadi Bu, ada 3 prinsip juga Bu ya dilema etika yang biasanya diambil sebagai prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama itu prinsip berpikir berbasis akhir, kemudian berbasis peraturan atau tata tertib, seperti kita di sekolah kan Bu ya, ada tata tertib dan aturan di sekolah. Kemudian yang ketiga berbasis rasa kepedulian ya. Nah jadi itu ya Bu ya garis besarnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya Bu ya. Iya. Baik Bu, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait tugas yang pada modul 3.1 ini tadi ya Bu ya. Silakan Ibu Neti. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, ini pertanyaannya lumayan ya Bu Neti ya. Di pagi hari sudah dapat pertanyaan yang sangat hangat ya. Nah, Bu Neti, ketika saya dihadapkan pada beberapa permasalahan ya, saya akan mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu apakah ini masuk dalam kategori dilema etika ataukah rujukan moral. Nah, ketika ini adalah kebenaran melawan kebenaran, maka saya bisa memastikan ini adalah dilema etika. Dan tentu pasti akan melalui proses dalam mengambil keputusannya. Nah, ketika sesuatu yang benar berhadapan dengan
yang jelas-jelas bertentangan secara moral, maka bisa dipastikan itu adalah rujukan moral. Dan saya sudah memastikan untuk tidak terjebak dalam rujukan moral. Demikian. Bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, betul sekali Bu Neti. Dalam diskusi bersama rekan sejawat, biasanya saya selalu menyampaikan ini. Saya tidak mungkin untuk memberikan rasa puas bagi setiap orang. Namun saya berusaha meletakkan kebenaran pada tempatnya dan sesuatu pada porsinya. Nah, untuk beberapa kasus, yang pertama biasanya saya akan berprinsip, mengedepankan prinsip, entah itu berprinsip kepada hasil akhirnya, ini bagaimana kalau saya ambil keputusan ini akan memenangkan siapa, menyamankan siapa. Lalu yang kedua berprinsip kepada aturan, ini melanggar aturan atau tidak. Lalu yang ketiga prinsipnya keadilan atau mungkin rasa kasihan. Nah, ketika rasa kasihan atau peduli, nah ini juga bisa menjadi prinsip dasar saya untuk mengambil sebuah keputusan. Begitu Bu Nanti. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Baik. Kalau boleh saya mengambil sedikit cerita ya Bu Neti ya terkait etika moral, dilema etika ini. Jadi pada saat rapat kenaikan kelas ya, itu biasanya para wali kelas dan guru mapel itu kan melaporkan nilai dari setiap peserta didik. Nah, kemarin ada kasusnya nih, peserta didik yang nilainya pada 3 mapel yang kita anggap itu sangat penting, itu nyaris semuanya di bawah KKM. Ya. Nah, kalau kita lihat rasa kemanusiaan, rasa kasihan, rasanya tuh nggak tega ya Bu ya, anak-anak dikasih nilai di bawah KKM. Nah, itu juga menjadi sebuah dilema, wujud kegagalan guru dalam mengajar atau mendidik anak-anaknya. Nah, jadi saya mencoba menganalisa dulu, lalu mengumpulkan bukti-bukti atau data mengapa sampai anak ini nilainya kurang. Nah, saya memastikan siapa saja sih yang terlibat dan bertanggung jawab nih dalam permasalahan ini. Nah, saya lihat di situ wali kelas, guru mapel, murid yang bersangkutan, bahkan orang tua. Nah, jadi untuk nilai KKM itu, nilai peserta didik itu idealnya itu adalah sesuai dengan KKM. Nah, ketika nilai itu di bawah KKM, sekali lagi bisa menjadi wujud kegagalan sekolah atau guru. Lalu kalau kita tidak memberikan nilai KKM, berdampak juga Bu kepada murid, bisa nggak naik kelas Bu. Iya betul. Ya kan, apalagi beberapa mata pelajaran. Nah, akhirnya saya mencoba melakukan uji dulu, uji legalitas dulu. Kalau kita naikin nih, melanggar hukum nggak sih? Nah, kayaknya nggak ya, kalau menaikkan nilai murid nggak melanggar hukum. Lalu uji publik, kalau ini di viralkan akan berdampak nggak kepada sekolah gitu kan? Sepertinya kalaupun dinaikkan tidak berdampak pada sekolah kami. Nah, pada akhirnya ketika ini adalah antara uji rasa keadilan, ya kan, dan kasihan. Kan semua murid mendapatkan perlakuan yang sama seharusnya, tetapi anak dengan yang nilai rendah itu menimbulkan rasa kasihan kan. Nah, pada akhirnya kami memberikan anak tersebut nilai sesuai dengan KKM. Tapi dengan catatan tuh Bu, catatannya adalah bahwa guru harus memberikan tugas tertentu supaya murid atau anak kita tadi itu merasa lebih bertanggung jawab di kemudian hari. Nah, yang setelah itu kami lakukan refleksi Bu, bahwa ternyata pentingnya ya untuk melakukan pemantauan ya terhadap
perkembangan nilai peserta didik dan melakukan koordinasi dari guru mentor kepada wali kelas dan kita diskusikan di forum. Demikian Bu. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, Bu Neti, sekali lagi, dilema etika di lingkungan sekolah itu biasa dan kerap terjadi. Nah, di sekolah ini tidak hanya ada kepala sekolah, namun juga ada guru sebagai mitra kepala sekolah. Hal yang paling efektif adalah saya duduk bersama dengan para guru dan sekali lagi dengan semua yang terlibat dengan permasalahan dilema etika. Begitu. Iya, baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu ini? Ya. Tantangannya adalah tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa saya tidak bisa selalu mengakomodir keinginan dan harapan setiap orang yang punya kepentingan ya. Tetapi dengan memahami prinsip dari dilema etika itu, prinsip berpikirnya, terus juga memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa ada hal yang memang menjadi prioritas yang tidak diprioritaskan atau bisa diabaikan seperti itu Bu. Jadi saya biasanya merasa sangat tertantang ketika ada yang merasa tidak dipuaskan atas keputusan yang sudah diambil bersama. Demikian. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah apa pertanyaannya itu? Tata kala jadwal rentang gitu loh Bu, penjadwalan. Ada gini aja, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau biasanya mau diselesaikan saat itu juga atau menunggu gitu. Iya, Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu Bu? Ya, Bu Neti, kalau terjadwal rasanya mungkin tidak ya, karena banyak kasus atau beberapa kasus dilema etika itu muncul pada rapat atau pada kondisi tertentu. Nah, biasanya untuk menyelesaikannya, bila itu hal yang diperlukan pengambilan keputusan secara cepat, maka saya akan segera melakukan diskusi atau pengambilan keputusan lebih cepat ya bersama rekan sejawat. Namun bila ini masih bisa di pending sambil kami menunggu biasanya untuk data-data atau informasi yang lebih lanjut terkait dengan dilema etika atau permasalahan. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, kalau seseorang rasanya bukan seseorang ya, karena di sekolah ini adalah kerja tim. Saya sangat beruntung memiliki teman-teman yang memiliki integritas ya, kejujuran untuk mau berkata apa adanya dan terbuka untuk setiap permasalahan. Jadi rasanya setiap permasalahan atau dilema etika yang kami hadapi itu menjadi lebih mudah ketika kami diskusikan bersama dengan rekan sejawat. Pertanyaan terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Yes. Seorang pemimpin ketika mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Lalu
bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan terhadap dilema etika, saya selalu berharap tidak hanya mengutamakan kepentingan tertentu, tetapi juga sudah melakukan berpikir secara paradigma dari dilema etika, terus berpikir apa prinsip dari dilema etika dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Baik Bu, dari percakapan kita pada hari ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Di sini sudah runut Ibu jelaskan tadi, yaitu paradigma individu, kemudian dalam masyarakat, kemudian ada keadilan dan juga Bu ya, dan rasa kasih sayang. Saatnya jam kedua dimulai. Kemudian Bu, tadi juga sudah Ibu jelaskan juga prinsip pengambil keputusannya juga sudah terlihat sekali, berpikir berbasis akhir dan juga peraturan-peraturan di sekolah seperti itu ya, dan juga rasa kepedulian dan juga langkah-langkahnya juga sudah banyak disampaikan oleh Ibu tadi, dan mudah-mudahan akan bisa konsisten ya Bu ya di sekolah Ibu dan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah Ibu ini. Ya baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitri yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini Bu. Terima kasih juga Bu Neti sudah berkenan hadir